nggak sih kamu ngebayangin boneka yang harusnya lucu dan imut malah jadi mimpi buruk? Nah, di video kali ini kita bakal bahas boneka-boneka paling seram di dunia yang katanya punya roh jahat di dalamnya. Jika dengar namanya, pasti yang langsung terbayang adalah boneka porselen menyeramkan dengan mata besar dan senyum jahat. Tapi sebenarnya bentuk asli Annabelle jauh dari itu. Aslinya bukan porselen, bukan juga boneka menyeramkan, tapi justru boneka kain Raggedy Ann yang terlihat lucu dan imut. Tapi justru dari situlah semua horor dimulai. Boneka ini adalah salah satu artefak yang paling terkenal dalam dunia paranormal. Kisah Annabelle dimulai pada tahun 1970 ketika seorang ibu membeli boneka Raggedy Ann dari toko barang hadiah untuk putrinya yang bernama Donna. Donna adalah seorang mahasiswi keperawatan yang tinggal di apartemen kecil bersama temannya Angie. Boneka itu awalnya diberikan sebagai hadiah ulang tahun untuk Donna. Waktu itu mereka berdua nggak mikir aneh-aneh. Boneka kain itu pun diletakkan di atas tempat tidur Donna. Dan hari-hari pun berlalu seperti biasa. Tapi gak lama setelah boneka itu ada di apartemen mereka, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Awalnya kecil dan bisa aja dianggap sebagai kebetulan. Seperti misalnya boneka ditemukan dalam posisi yang berbeda dari sebelumnya. Atau kadang tangannya berubah posisi, kadang duduknya bergeser sedikit. Donna dan Angie sempat berpikir mungkin mereka nggak sadar menggeser boneka itu sendiri. Tapi makin lama gerakannya pun makin jelas. Boneka itu sampai berpindah ruangan. Kadang ditemukan di atas sofa, padahal terakhir kali diletakkan di tempat tidur. Bahkan pernah ditemukan boneka itu sedang duduk bersila di lantai dengan posisi yang tidak mungkin dilakukan oleh boneka biasa. Yang bikin suasana makin gak masuk akal adalah ketika mereka mulai menemukan catatan tulisan tangan di atas kain perkamen. Sejenis kertas tua yang bahkan mereka gak punya di apartemen. Catatan itu bertuliskan help us atau help Lou dengan tulisan seperti anak kecil. Padahal gak ada anak kecil di gedung itu. Lou itu adalah sahabat mereka, orang yang sering main ke apartemen. Dan saat Lou mulai menyuarakan kekhawatirannya tentang boneka itu, semuanya pun makin parah. Suatu malam, Donna dan Angie pulang ke apartemen dan menemukan boneka itu duduk di kamar Donna. Tapi ada darah seperti cairan merah misterius di tangan dan dadanya. Mereka pun tak bisa menjelaskan dari mana asalnya. Ini bukan tinta, bukan juga cat. Ini seperti cairan yang mirip darah segar. Panik dan merasa ini sudah di luar nalar, mereka pun memanggil seorang paranormal medium untuk meminta penjelasan. Medium itu datang dan melakukan pemanggilan. Hasilnya ia mengatakan bahwa apartemen itu dihuni oleh roh seorang anak perempuan bernama Annabelle Higgins yang dulunya tinggal di tempat itu sebelum gedungnya dibangun. Roh tersebut merasa senang dengan kehadiran Donna dan Angie yang ramah. Ia mengaku merasa aman dan ingin tinggal bersama mereka. Donna dan Angie yang karena merasa kasihan dan iba
mengizinkan roh itu untuk tetap tinggal di dalam boneka. Sebuah keputusan yang nantinya mereka sesali seumur hidup. Karena masalahnya ternyata entitas itu bukan roh anak kecil. Itu hanya tipuan, sebuah penyamaran. Sosok yang pertama kali menyadari bahwa ada sesuatu yang benar-benar jahat di dalam boneka itu adalah Lu. Lu gak pernah menyukai boneka itu sejak awal. Dia merasa tidak nyaman setiap kali berada di dekat boneka itu. Suatu malam, Lu tidur di ruang tamu dan terbangun dengan perasaan sesak. Dia seperti tidak bisa bergerak, seperti mengalami sleep paralysis. Dalam kegelapan, ia melihat boneka Annabelle melayang di udara, perlahan mendekatinya. Seketika ia merasa dicekik. Napasnya tertahan, dadanya berat, dan tubuhnya kaku. Saat ia akhirnya bisa bergerak, boneka itu pun terjatuh ke lantai. Dia tidak cedera, tapi tubuhnya penuh keringat dan dia merasa seperti akan mati. Beberapa hari kemudian, Lu dan Angie sedang merencanakan perjalanan. Lu merasa ada yang tidak beres. Ia pun masuk ke kamar Donna untuk memeriksa. Di sana tidak ada orang, hanya Annabelle yang duduk diam di pojokan. Saat dia mendekat, tiba-tiba dia merasa sakit yang luar biasa di dadanya. Ketika Angie datang dan menemukan Lu, dia menemukan 3 luka cakar besar di dada dan perut Lu. Seperti bekas cakaran binatang, padahal di kamar tidak ada siapapun. Luka itu menghilang dalam 2 hari. Aneh dan tidak wajar. Itu pun jadi titik balik. Mereka akhirnya menyadari bahwa ini bukan sekedar boneka dan bukan pula anak kecil yang ramah. Ini sudah sesuatu yang jauh lebih jahat. Setelah kejadian Lu dicakar dan pesan-pesan aneh terus bermunculan, Donna dan Angie sudah tidak tahan lagi. Mereka sadar bahwa ini bukan roh anak kecil yang ingin perlindungan. Ini adalah entitas jahat. Mereka akhirnya menghubungi pastor gereja Katolik yang kemudian meneruskan kasus ini ke 2 penyelidik paranormal paling terkenal di Amerika saat itu, yaitu Ed dan Lorraine Warren. Ed Warren adalah seorang demonolog terlatih, sementara Lorraine adalah seorang clairvoyant alias cenayang spiritual. Mereka berdua sudah menangani puluhan bahkan ratusan kasus supranatural. Tapi bahkan mereka mengakui kasus Annabelle ini adalah salah satu yang paling berbahaya. Begitu tiba di apartemen Donna, Lorraine langsung merasakan aura energi yang sangat kuat dari boneka itu. Tapi yang lebih mengejutkan, Ed mengatakan ini bukan roh anak kecil. Ini adalah entitas non-manusia yang sedang memanipulasi kalian. Menurut Ed dan Lorraine, roh anak kecil tidak mungkin masuk ke dalam benda mati seperti boneka tanpa bantuan. Yang mereka hadapi di sini bukan arwah manusia, melainkan makhluk jahat yang berasal dari dimensi lain. Entitas ini awalnya hanya mencoba membuat Donna dan Angie merasa kasihan dengan cerita palsu tentang roh kecil bernama Annabelle. Tapi sebenarnya entitas itu sedang mencari izin untuk menempel dan akhirnya merasuki tubuh manusia. Mereka menjelaskan bahwa gangguan-gangguan ringan di awal seperti boneka yang berpindah tempat, catatan tulisan tangan, suara-suara aneh, itu semua hanyalah fase pertama. Tujuannya adalah membentuk hubungan, menciptakan rasa percaya, dan setelah korban merasa aman, entitas pun mulai menyerang secara fisik, seperti yang terjadi pada Lu. Kalau tidak ditangani, entitas itu bisa berkembang menjadi kerasukan penuh. Bisa menyerang mental, menghancurkan emosi, bahkan membuat korban ingin bunuh diri. Ini bukan cerita main-main. Ed dan Lorraine memutuskan boneka itu pun harus segera diambil dari rumah itu.
Sebelum membawa boneka Annabelle keluar, seorang imam gereja Katolik dipanggil untuk melakukan ritual doa dan pemurnian. Pastor tersebut membacakan doa eksorsisme ringan untuk menetralisir energi yang menempel di dalam boneka itu. Ritual itu tidak mengusir roh secara permanen, tapi cukup untuk melemahkan entitas agar tidak aktif selama di perjalanan. Setelah itu, Ed Warren pun membawa Annabelle dan meletakkannya di kursi belakang mobil. Tapi perjalanan dari apartemen ke rumah mereka bukan perjalanan biasa. Sepanjang jalan, rem mobil tiba-tiba tidak berfungsi, setir mendadak terkunci, mesin mogok tanpa alasan. Setiap kali Ed ingin belok atau ngerem, mobil itu pun seakan ngelawan. Ed akhirnya menghentikan mobil, menyiram Annabelle dengan air suci, dan membuat tanda salib. Setelah itu, mobil pun kembali normal. Ed menyadari bahkan dalam kondisi dilemahkan pun, entitas ini masih punya kekuatan untuk mencelakai manusia. Setibanya di rumah mereka, Ed dan Lauren tidak langsung membuang atau menghancurkan boneka tersebut. Karena seperti yang mereka katakan, jika dihancurkan, entitasnya bisa lepas dan berpindah ke tempat atau orang lain. Jadi, boneka itu disimpan dalam ruang khusus yang disebut The Occult Museum. Awalnya, Annabelle hanya diletakkan di sebuah kursi di sudut ruangan. Tapi makin lama, gangguan pun mulai terjadi di rumah Ed sendiri. Salah satu tamu pernah mencoba mengangkat boneka itu dan mengejeknya. Beberapa jam setelah meninggalkan rumah, pria itu pun mengalami kecelakaan motor dan tewas seketika. Setelah beberapa insiden serupa, Ed dan Lauren akhirnya membuat kotak kaca khusus untuk mengurung Annabelle. Kotak itu terbuat dari kayu, kaca tebal, dan dilengkapi tanda salib, serta dibacakan doa perlindungan secara rutin oleh pendeta setiap minggu. Di depan kotaknya tertulis "Warning, positively do not open", alias peringatan, jangan pernah dibuka. Museum Occult milik Warren dibuka secara terbatas untuk pengunjung. Banyak orang datang dari seluruh dunia hanya untuk melihat boneka ini. Tapi tidak semua pengunjung pulang dengan selamat. Ada kisah nyata tentang seorang pasangan muda yang datang ke museum dan mengejek Annabelle. Si pria itu mengetuk kaca sambil tertawa dan bilang, "Kalau emang bisa bikin celaka, coba ganggu aku." Ed yang melihat kejadian itu langsung mengusir mereka keluar. Beberapa jam kemudian, pasangan itu pun kecelakaan motor. Si pria meninggal di tempat dan pacarnya selamat tapi luka parah. Dalam kondisi trauma, sang wanita mengatakan dia mengolok-olok boneka itu. Dia minta sesuatu terjadi. Cerita-cerita seperti ini terus bertambah selama bertahun-tahun. Bahkan sampai setelah Ed Warren meninggal, museum itu pun tetap menjaga ritual rutin dan doa perlindung. Karena meskipun bonekanya tidak bergerak, entitas di dalamnya belum mati. Dia hanya tertidur, menunggu, dan entitas seperti ini tidak mengenal waktu. Setelah Annabelle dikurung dalam kotak kaca, Ed dan Lauren Warren masih terus melakukan observasi. Bukan hanya lewat pengamatan biasa, tapi juga dengan menggunakan alat bantu seperti EMF meter atau alat pengukur medan elektromagnetik, termometer inframerah, dan kamera suhu. Dan hasilnya luar biasa mengganggu. Di sekitar kotak kaca Annabelle, EMF meter terus menunjukkan angka tinggi, padahal tidak ada peralatan listrik di dekat situ. Para peneliti spiritual menyebut fenomena ini sebagai manifestasi energi aktif. Tanda bahwa entitas masih ada di sana dan tidak sepenuhnya tidur. Meskipun sudah dikurung, bukan berarti Annabelle tidak bisa menunjukkan eksistensinya. Banyak kisah dari staf museum atau pengunjung yang mengalami kejadian aneh
setelah berinteraksi, bahkan hanya melihat dari dekat. Salah satu penjaga museum mengaku sering melihat bayangan hitam lewat di depan kotak kaca Annabelle. Kadang terdengar bunyi ketukan dari dalam kotaknya, padahal tidak ada gerakan. Yang lebih menyeramkan ada laporan dari seorang pria yang sempat menunjuk Annabelle dan bilang, dia cuma boneka kan, cuma barang rongsokan. Malam harinya pria itu mendadak mimpi buruk, dikejar oleh bayangan wanita dengan wajah rusak, rambut panjang, dan suara serak memanggil namanya. Dia pun langsung kembali ke museum dan meminta doa perlindungan. Entitas yang masuk ke boneka seperti Annabelle umumnya bukan roh manusia biasa, tapi bagian dari entitas non-manusia, jenis iblis atau jin yang ingin bereksistensi di dunia manusia lewat benda yang menyerupai manusia. Konsep roh anak yang meminta tolong sering dipakai sebagai topeng untuk membuka pintu komunikasi. Setelah itu, mereka akan menempel ke manusia, menghancurkan emosi, dan bahkan mengambil ahli pikiran. Pertanyaannya sekarang, apakah Annabelle masih aktif hari ini? Jawabannya adalah ya. Meski sudah dikurung puluhan tahun, Annabelle masih menunjukkan tanda-tanda aktivitas energi. Setelah Ed Warren meninggal tahun 2006, Lauren pun tetap melanjutkan tugas menjaga museum hingga wafat pada tahun 2019. Kini museum tersebut sementara ditutup karena alasan hukum dan keamanan. Tapi kotak Annabelle masih berada di bawah pengawasan keluarga Warren dan dijaga ketat. Coba bayangin, kamu punya boneka yang rambutnya terus tumbuh kayak manusia. Kamu potong pendek, beberapa minggu kemudian udah panjang lagi. Awalnya kamu pikir ini cuma efek kain aja atau serat. Tapi setelah diuji, ternyata rambutnya memang rambut manusia. Kedengarannya kayak cerita urban legend ya, tapi ini bukan sekedar cerita. Ini adalah kisah nyata dari Jepang tentang boneka berhantu yang dikenal dengan nama Okiku. Boneka ini sudah terkenal di seluruh dunia sebagai salah satu boneka terseram dalam sejarah Jepang. Disimpan di sebuah kuil di Hokkaido, Jepang Utara, Okiku bukan cuma menarik perhatian karena penampilannya yang khas Jepang tradisional, tapi karena sesuatu yang jauh lebih aneh, yaitu rambutnya yang terus tumbuh. Bahkan beberapa orang percaya boneka ini dirasuki oleh arwah seorang anak kecil yang tragis. Kisah ini dimulai sekitar tahun 1918 ketika seorang anak laki-laki bernama Eikichi Suzuki yang tinggal di wilayah Sapporo, Jepang, sedang berjalan-jalan di sebuah toko souvenir. Saat itu dia melihat sebuah boneka cantik khas Jepang dengan kimono berwarna indah dan wajah porselen halus. Boneka itu berdiri sekitar 40 cm, mengenakan kimono merah dengan rambut lurus sebahu. Wajahnya putih, halus, dan ekspresinya kalem, nyaris seperti anak kecil yang sedang tersenyum tenang. Eikichi langsung jatuh hati pada boneka itu dan memutuskan membelinya sebagai hadiah untuk adik perempuannya yang masih kecil bernama Okiku. Nama boneka itu kemudian dinamakan sama dengan si adik karena boneka itu menjadi benda favorit Okiku kecil yang ia bawa kemana-mana, diajak tidur, diajak bermain, bahkan dijadikan teman ngobrol sehari-hari. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Okiku kecil pun tiba-tiba jatuh sakit. Penyakitnya tidak dijelaskan secara detail, tapi dipercaya saat itu ia terkena demam tinggi yang akhirnya membuatnya meninggal dunia di usia sekitar 3 tahun.
Keluarga Suzuki pun sangat terpukul, terutama karena usia Okiku yang masih sangat muda dan kematiannya yang begitu mendadak. Dalam duka yang dalam, keluarga itu pun memutuskan untuk menaruh boneka kesayangan Okiku di altar rumah sebagai bentuk penghormatan dan kenangan terakhir. Mereka percaya bahwa jiwa Okiku bisa merasa tenang dengan kehadiran boneka itu di dekat mereka. Namun beberapa minggu kemudian keanehan pun muncul. Mereka menyadari rambut boneka Okiku mulai tumbuh. Awalnya hanya terlihat lebih panjang sedikit aja, tapi lama-kelamaan rambut yang tadinya sebahu berubah jadi hampir sepinggang. Mereka pun mencoba memotongnya, tapi setelah beberapa waktu rambut itu tumbuh lagi. Awalnya keluarga berpikir mungkin ini hanya perasaan atau halusinasi, tapi makin lama pertumbuhannya terlalu jelas untuk diabaikan. Potongan rambut pendek yang lurus tumbuh jadi panjang dan makin tidak teratur seperti rambut asli manusia. Mereka mulai merasa bahwa roh Okiku benar-benar masuk ke dalam boneka itu dan tinggal di sana sebagai rumah baru. Beberapa anggota keluarga bahkan mengatakan bahwa mereka mimpi bertemu dengan Okiku kecil mengenakan kimono yang sama dengan bonekanya dan mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi jauh dari rumah. Mimpi itu berulang-ulang muncul, terutama kepada ibu Okiku. Karena merasa boneka ini sudah bukan boneka biasa, keluarga Suzuki akhirnya memutuskan untuk menyerahkan boneka Okiku ke kuil agar dijaga secara spiritual. Mereka percaya hanya para biksu yang mampu merawatnya dengan baik dan membantu menenangkan roh Okiku. Boneka Okiku akhirnya dibawa ke kuil Manenji, sebuah kuil kecil yang berada di kota Iwamizawa, Hokkaido. Disinilah boneka itu disimpan hingga hari ini, di ruang khusus di dalam lemari kaca dengan altar sederhana di depannya. Para biksu yang menjaga kuil itu mengakui bahwa rambut boneka itu memang terus tumbuh. Bahkan mereka secara rutin memotong rambut boneka Okiku sebagai bagian dari ritual khusus. Mereka mengaku tidak pernah berhenti karena kalau tidak dipangkas, rambutnya akan terus menjuntai dan makin panjang seperti rambut manusia dewasa. Yang lebih mengejutkan, ketika rambut boneka itu diperiksa oleh peneliti dan ahli forensik Jepang, hasilnya rambut boneka Okiku itu mengandung struktur biologis yang sama dengan rambut manusia. Tidak ada bahan sintetis, tidak ada serat kain. Ini benar-benar rambut hidup. Setelah boneka Okiku ditempatkan di kuil Manenji, para biksu menyadari bahwa aura di sekitar ruangan tempat boneka itu disimpan sangat berbeda. Tidak menakutkan, tapi juga tidak bisa dibilang tenang. Ada semacam perasaan dingin yang tidak berasal dari suhu. Seperti ada tatapan diam yang mengikuti gerakan kamu setiap kali kamu berdiri di depan lemari kacanya. Para pengunjung yang datang juga merasakan hal serupa. Banyak yang bilang mereka merasa merinding tiba-tiba, meskipun tidak tahu kenapa. Ada pula yang mengaku mendengar suara kecil seperti nafas halus dari dalam kaca. Beberapa bahkan merasa seperti ada yang menyentuh pundak mereka, padahal mereka sendirian di ruangan itu. Orang-orang yang menatap mata Okiku terlalu lama seringkali bermimpi tentang seorang gadis kecil dalam kimono yang berdiri diam di pojok ruangan dan tidak berkata apa-apa. Hanya menatap dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Beberapa orang percaya bahwa roh Okiku belum sepenuhnya pergi ke alam sana. Ia masih bertahan karena ikatan emosionalnya dengan bonekanya. Dan mungkin juga karena belum siap
untuk benar-benar menghilang dari dunia. Hingga hari ini, tidak ada satupun orang yang berani memindahkan boneka Okiku dari kuil Manenji. Konon ada boneka tua yang terletak di dalam kotak kaca. Wajahnya retak, matanya melotot, salah satu pipinya pecah, dan ekspresinya aneh. Bukan menyeramkan secara biasa, tapi seperti penuh dengan luka batin. Namanya Mandy, boneka porselen tua yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Tapi yang bikin bulu kuduk merinding bukan bentuknya, melainkan energi yang terasa waktu kamu berdiri di dekatnya. Boneka ini disimpan di sebuah museum di Kanada. Dan konon katanya selama Mandy berada di tempat itu, kejadian-kejadian aneh terus terjadi. Komputer rusak, makanan hilang, suara tangisan bayi yang terdengar dari lorong kosong, dan beberapa pengunjung yang mengaku melihat boneka itu mengendip kepadanya. Kisah Mandy bermula dari seorang wanita yang tinggal di British Columbia, Kanada. Suatu hari, dia memutuskan untuk membersihkan loteng di rumah neneknya yang sudah lama tidak dihuni. Di tengah tumpukan barang tua dan debu, dia menemukan sebuah boneka antik yang sudah rusak parah. Wajahnya retak-retak, matanya melotot sebelah, dan bajunya sudah usang. Tapi anehnya, ekspresinya terlihat seperti orang yang pernah menangis. Wanita itu merasa tidak nyaman dengan boneka itu. Dia mengatakan bahwa sejak boneka itu ditemukan, suara-suara aneh pun mulai terdengar di dalam rumah. Seperti suara anak kecil yang menangis tengah malam, langkah kaki kecil di koridor, dan pintu yang terbuka sendiri. Karena ketakutan, dia memutuskan untuk menyumbangkan boneka itu ke Quesnel Museum pada tahun 1991. Alasannya, boneka ini tidak cocok untuk disimpan di dalam rumah. Quesnel Museum awalnya hanya menerima Mandy sebagai bagian dari koleksi benda antik biasa. Beberapa staf pun mulai mengeluh bahwa komputer mereka mendadak error hanya ketika berada di dekat Mandy. Ada juga yang bilang bahwa printer menyala sendiri, lampu berkedip padahal instalasi listrik baik-baik saja. Dan yang paling bikin museum mulai resah adalah suara. Hampir setiap malam petugas keamanan melaporkan tangisan bayi samar dari ruang tempat Mandy disimpan. Tapi setiap kali dicek tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya boneka tua itu duduk diam dengan tatapan kosongnya yang memaku. Mandy mulai mendapat reputasi sebagai boneka berhantu setelah beberapa pengunjung mengalami kejadian aneh. Ada yang mengaku merasa pusing dan mual saat berdiri di dekat Mandy, bahkan meski mereka sehat sebelumnya. Ada juga yang merasa seperti diawasi dan mendengar bisikan samar saat membungkuk untuk melihat wajah boneka itu lebih dekat. Beberapa pengunjung mengaku melihat mata Mandy bergerak atau kelopak matanya berkedip sejenak. Tapi boneka ini bukan boneka mekanik. Tidak bisa bergerak, tidak ada mekanisme di dalamnya. Tapi ekspresinya memang sangat hidup. Seperti boneka yang sedang menyimpan rahasia besar. Seiring makin banyaknya laporan, beberapa spiritualis datang untuk melakukan pengamatan. Salah satu medium terkenal asal Vancouver menyebut bahwa Mandy kemungkinan ditempati oleh roh anak kecil yang meninggal secara tragis. Ia merasakan energi sedih, trauma, dan perasaan terkunci yang sangat kuat dari boneka ini. Salah satu cerita yang paling sering beredar adalah bahwa Mandy dulunya dimiliki oleh seorang anak kecil yang dikurung di ruang bawah tanah. Sang anak tidak bisa keluar
Dan satu-satu temannya adalah boneka Mandy. Hingga akhirnya anak itu meninggal dan roh jiwanya pun berpindah ke boneka tersebut. Seorang pengunjung wanita bahkan pernah mengaku dihantui oleh mimpi tentang Mandy selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, boneka itu selalu duduk di pojok ruangan, tidak bergerak, tapi matanya terus mengikuti si wanita. Di malam ketiga, Mandy dalam mimpinya berdiri dan mulai berjalan perlahan. Setelah ia kembali ke museum dan menceritakan mimpi itu, staf museum hanya berkata, "Kamu bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir." Cerita lain datang dari seorang penjaga malam yang mendengar suara benda jatuh dari arah ruangan Mandy. Ketika ia masuk, tidak ada yang jatuh, tapi posisi Mandy sudah berubah sedikit. Kepala boneka itu seperti sedikit menoleh ke kanan, padahal sebelumnya menghadap lurus ke depan. Tidak ada CCTV yang aktif di ruangan tersebut, dan tidak ada orang yang masuk sejak pagi. Setelah kejadian itu, museum pun memasang kamera pemantau. Tapi anehnya, rekaman di sekitar Mandy sering korup atau gagal terrekam. File rusak, gambar blur, kadang hanya hitam polos saja. Dari semua kejadian yang terjadi adalah usaha roh Mandy untuk tetap dikenali, karena dia tidak ingin dilupakan. Aku mau sharing sedikit nih tentang cerita pribadi yang aku alamin sendiri waktu aku masih kecil. Jadi ya seperti anak cewek pada umumnya, pasti kan suka kan sama boneka dan pasti punya boneka favorit kan. Nah aku juga sama, aku tuh dulu punya boneka favorit aku. Jadi aku tuh suka boneka itu yang botak, gak ada rambut, yang mirip banget sama bayi manusia gitu. Ya emang agak aneh sih, tapi aku sukanya yang kayak gitu. Nah waktu kecil, aku tuh punya satu boneka botak yang aku sayang banget. Bener-bener aku sampai beliin baju ke toko baju anak beneran, aku beliin dan aku pakein ke dia. Setiap kali aku ganti-ganti setiap hari. Tidur pun juga bareng sama aku. Nah, disclaimer ya, waktu aku punya boneka ini, kebetulan aku tinggal di rumah aku tuh yang emang berhantu. Ini aku tahu ketika aku udah gak tinggal di sana. Jadi katanya penunggunya itu emang galak di rumah itu. Nah, long story short, aku kan pergi traveling waktu itu. Emang agak lama sih, sekitar 2 mingguan. Nah, boneka itu aku taruh di dalam lemari. Pas aku pulang, aku langsung buru-buru cari boneka itu. Karena aku kayak udah kangen banget 2 minggu gitu kan, gak ngeliat dia. Pas aku buka dari lemari, aku langsung kaget banget. Aku langsung lempar boneka itu, lepas dari tangan aku, jatuh ke lantai. Karena aku berasa mata dari boneka itu tuh ngelotot dan lihat ke aku. Kayak bener-bener hidup gitu loh. Di sini umur aku sekitar 10-11 tahun mungkin. Tapi ingatan aku masih jelas banget sampai hari ini. Dan aku bukan halusinasi, bukan mengada-ngada. Emang anak kecil itu kan mungkin lebih sensitif ya dibandingin orang dewasa. Aku inget itu bener-bener mata dia tuh kayak hidup dan melotot ke arah aku. Which is gak pernah aku lihat kayak gitu. Akhirnya aku langsung buang dong boneka itu. Dan aku udah gak mau lagi lihat saking takutnya. Ya, jadi itu cerita versi dari aku ya. Yang gak sebanding sih dengan cerita boneka-boneka yang kita dengar hari ini. Annabelle, Mandy, Okiku. Kayaknya level seremnya beda ya. Jadi itu tadi kisah tentang boneka-boneka yang paling seram di dunia. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu punya boneka di rumah, yakin nggak itu cuma sekedar mainan aja? Segitu dulu ya video kita kali ini. Thank you guys for watching and see you on the next video.